Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini tanggal 18 Februari 2025, teman-teman. Saya akan membahas beberapa saham yang mana saham sektor ini sudah turun cukup dalam ya, teman-teman. Sudah turun cukup dalam dan apakah masih ada potensi dari saham-saham di sektor ini, mengingat saham-saham ini termasuk saham yang selalu masuk di watchlist saya karena aktif, karena pergerakannya menarik dan juga asingnya juga dulu banyak masuk seperti itu. Oke, baik, sebelum masuk materi saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwasanya saya Surya Mestri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, kita langsung masuk ya ke bahasan. Ya, mungkin teman-teman kita akan lihat dulu. Jadi saham yang saya bahas ini adalah sektor perbankan ya. Mungkin teman-teman tahu akhir-akhir ini sektor ini banyak turun ya. Kemudian asingnya juga pada keluar juga. Kita cek sekilas ini BBRI hampir nyampe ke 3.800, hampir nyampe di 3.800, di mana ini adalah kemarin di sini ini di 4.090, ini di Juni ini memang target penurunannya dia, baru kemudian sempat naik ke 55, baru make lower low dan naik sedikit dan lower low. Apakah saham-saham sektor ini masih akan ngebentuk seperti ini ya teman-teman? Apakah masih akan membentuk lower low ketika naik sedikit seperti itu, dan mungkin apakah masih ada potensi di saham tersebut? Kemudian sekilas juga BBNI juga sama, overall sebenarnya turun. Kemudian BMRI juga sama, BBCA pun juga sama. Namun di antara saham-saham tersebut mungkin ada sedikit pembeda di antara satu dengan lainnya. Kita cek juga sekilas asingnya ya, BBRI. Secara umum memang asingnya beberapa bulan lalu ya, akhir tahun 2024 ini banyak mengalami asing sell off di sini. Tapi sejak Januari sebenarnya asingnya mulai masuk ya, BBRI, BBNI juga sama, asingnya sudah mulai masuk. BMRI ini masih masif ya, masif selling. BBCA juga masih masif selling, seperti itu. Oke, baik teman-teman, sebenarnya saham-saham ini adalah sektor ini adalah saham yang selalu masuk ke watchlist saya karena asing ini suka sekali masuk di saham sektor perbankan, dan sektor perbankan ini sebenarnya adalah saham yang selalu aktif bergerak sepanjang tahun. Jadi salah satu ciri saham yang sangat saya suka adalah saham yang aktif dan bergerak sepanjang tahun, tidak ada sesi-sesinya, tidak ada kapan dia bergerak dalam berapa bulan, dalam bulan apa, dalam ini, tidak seasonal. Saya suka saham yang pergerakannya itu aktif. Namun demikian karena kondisinya dan juga inflasi US yang kita lihat masih naik turun seperti itu, masih belum ada pemotongan suku bunga signifikan, membuat saham ini juga masih naik turun seperti itu. Namun seperti di judul, apakah ada potensi? Kalau potensi itu ada, terutama untuk teman-teman yang bisa trading cepat ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang sifatnya hold lama dan tidak ditengok-tengok, mungkin itu harus hati-hati, karena kalau kita lihat kayak ini, sebentar teman-teman, kalau kita lihat kayak saya ingat ceritanya BBRI ini karena saya meng-guide om saya yang tidak begitu suka melihat chart, jadi saya memberi gambaran bahwa BBRI dari 6.000 ya, 6.000 itu Maret 2024 Lebaran turun diprediksi Fibonacci-nya memang di sekitar 3.800, namun nggak nyampe, baru kemudian naik lagi dan terkoreksi turun, bahkan melebihi melebihi di 4.000 berapa itu low-nya sebelumnya.
baru kemudian turun lagi dan naik sedikit. Jadi chartnya adalah seperti ini. Jadi in the long term-nya dalam Maret sampai sekarang, Maret 2004 sampai sekarang adalah tren turun dengan sedikit kenaikan dan turun lagi. Dan ininya yang harus menjadi perhatian lebih adalah ini adalah lower low. Jadi ini harus kita perhatikan. Nah, sebenarnya sih kapan saham-saham ini, secara umum saya sampaikan saham-saham ini ya, karena banking secara umum memang pada turun, walaupun akan ada sedikit pembeda antara banking satu dengan lainnya. Kapan sih sebenarnya saham-saham ini kembali berjaya? Jadi teman-teman, indikator saya untuk saham-saham sektor ini adalah masih tetap di asingnya ya. Sepanjang asingnya sudah mulai akumulasi, maka di situ saya menganggapnya ini saham mungkin bagi asing sudah murah seperti itu ya. Contohnya BBRI di mana akhir tahun 2024 ya. Mungkin sebagian besar 2024 dia cenderung turun, asingnya juga cenderung jualan. Ini data saya itu untuk asing ini hanya dari November ya. Saya nggak bisa dapat lebih lagi. Oh ini bisa. Dari Oktober cenderung turun ya, merahnya di bawah ini cenderung turun. Namun demikian per Januari ya mungkin masa rebalancing asetnya asing, mereka mulai mengakumulasi BBRI. Sebenarnya mulai menarik di Januari BBRI, kemudian banking secara umum kalau kayak BBNI ini masih cukup oke ya dari akhir tahun 2000, dari Oktober 2024 ini juga asingnya masih masuk. BBNI memang yang saya bilang tadi ini tidak sama antara bank satu dengan lainnya. Ini BMRI masih cukup dominan asing sell-nya, namun di sekitar 4 hari ini asingnya mulai masuk. Kemudian BBCA juga sama, overall masih asing keluar ya. Kemudian kalau kita lihat banking lain, BBTN juga sama masih sell off ya. Kemudian kalau kita cek BNGA, bank lain, BNGA overall sih masih ada hijau-hijaunya. Oke. Jadi kapan sih sebenarnya ini saham-saham seperti ini mulai menarik? Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika asing sudah mulai akumulasi itu, disitulah saya juga mulai memberi perhatian lebih pada saham tersebut ya. Saham tersebut. Kalau kita lihat di BRI ini di Januari dia sudah mulai ada akum asing ya. Januari itu kisarannya adalah di sini. Januari itu di sini teman-teman ya. Jadi ini yang saya kotakin ini adalah Januari. Ini sebenarnya asing mulai masuk. Kalau kita lihat di BBRI tadi di sini, kalau kita lihat di BBRI tadi di sini birunya ini banyak nongol ketika mulai Januari. Jadi sebelumnya masih banyak buangan bulenya dan mulai Januari ini mulai masuk. Artinya ketika kemarin turun di sini pun dan kemudian naik, ini dinaik di sini pun asingnya juga masih jualan. Baru kemudian kalau dari data ini asingnya baru masuk di sekitar Januari dan inilah yang membuat saya memberi perhatian lebih pada banking BBRI ya teman-teman. BBRI walaupun dia masih volatil ya, juga walaupun secara chart dia masih ada bentuk seperti double top begini. Nah double top begini short term start target di sekitar 4.400-an kalau di sini ya. Double bottom. Kira-kira begitu. Ini sekilasnya bankingnya. Jadi kapan dia mulai menarik? Ketika asing udah mulai masuk. Oke, sekilas kita cek dulu ya di weekly-nya. Beberapa yang saya sampaikan tadi, beberapa banking ini memang beberapa sudah jebol tren jangka panjang dari COVID-nya. Ini contohnya untuk weekly dari BBRI ya, ini COVID naik ya, dan di sini jebol. Ini jebol support yang kuning ini, baru kemudian turun. Memang kalau dari sini terlihat target penurunan dari BRI ini sekitar 3.800 dan let's say 3.800 lah gitu. Ya memang kalau dari sini 3.800 itu adalah ketika dia jebol dari 3800 4.800, maka targetnya itu ke
61,8, 3.800 dan saya anggap sih ini udah kecape ya. Saya anggap ini udah kecape karena ini udah di 61,8 retracement. Di weekly-nya ya teman-teman supaya bisa mendapatkan gambaran lebih jelas dan ya memang sudah mulai ada sedikit pergerakan mantul di weekly-nya, tapi kalau di daily-nya memang chartnya masih belum begitu bagus. Masih banyak resistan. Di weekly-nya teman-teman bisa cari untuk BRI ini dipadu dengan asing tadi di mana sih dia atau resisten dia gitu. Kita bisa hapus dulu ya. Di mana sih resistan dia? Jadi teman-teman perhatikan dulu cluster ini saja. Cluster ini saja untuk mencari resistan dari si BBRI ini ya teman-teman. Oke, kita akan bikinkan resistannya. Jadi BBRI ada resistan terdekat 4.200, 4.490 dan 50 retracement-nya 4.700-an. Nah, teman-teman perhatikan nanti. Itu titik-titik resistan weekly dari BBRI. Kalau di daily juga sama, sebenarnya sama juga. Ini cuma masalah scale aja, kita tarik dari sini juga bisa supaya lebih jelas perkiraannya. Nah, seperti ini ya. 4.200 resistan, 4.480, 4.700 BRI. Yang saya sampaikan tadi, BRI udah jebol dan memang sudah mulai ada perlawanan tapi masih belum begitu signifikan. Dan seperti yang saya sampaikan teman-teman, ketika dia rebound dari 61,8, simpelnya maka target yang teman-teman harus perhatikan adalah 4.800. Ini udah plot sudah kebiasaan yang saya sampaikan di Fibonacci. BBRI ya, kemudian kita cek BBNI. Nah, BBNI ini mungkin menurut saya yang lebih bagus ya teman-teman. Lebih bagusnya kenapa? Karena secara chart dia boleh dibilang jebol sedikit tapi kembali. Jebol sedikit tapi kembali ya, kembali naik. Oke. Nah, ini chart yang mungkin bisa lebih jelas ya. Oke, sebentar saya geser dulu. Saya geser dulu chartnya teman-teman, ini agak nggak pas, agak tumpang tindih ya. Oke, sebentar saya gambarkan chartnya dulu. Nah, ini saya kunci dulu supaya nggak geser. Oke, ini chart yang memberikan gambaran lebih jelas daily, mungkin di weekly. Saya belum gambarkan, sebentar di weekly-nya. Ya, ini weekly-nya teman-teman lihat. Ini adalah dari masa COVID itu. Jadi ini BNI kenapa yang saya bilang lebih menarik menurut saya secara chart, karena memang ada sedikit keluar ini yang di sini adalah COVID ya. Kita tarik di sini. Kita tarik trennya, mouse saya agak error. Oke, ya. Kita tarik begini teman-teman, untuk BNI ini memang sama juga dengan BRI tadi, dia memang ada jebol di sini, tapi segera kembali masuk lagi. Segera kembali masuk lagi ke atas ya. Sehingga kalau kita cari koreksinya dari BNI ini pasti juga kecil. Nah, di sini kan. Di sini koreksinya juga kecil. Jadi dia tembus dari break 38,2 retracement. Seperti biasa targetnya ke 61, namun demikian ini banyak penjaganya, banyak supportnya. Ada support di sini beberapa kali, di sini juga area support yang kuat ya. Ini support yang kuat sehingga BNI ini cukup mudah untuk bisa kembali ke atas 38,2 retracement. Secara tren ini weekly paling bagus ya. Secara tren weekly untuk BNI ini paling bagus. Nah, teman-teman bisa mencari, kalau teman-teman masih misalkan suka di saham ini, teman-teman bisa mencari klaster terdekat untuk analisa resistannya ya. Kalau di sini jelas di atas 4.430 tuh dia area di atas 38,2 retracement weekly is okay. Ini bagus, di atas itu dipertahankan di atas itu. Nah, kalau teman-teman mau mencari area
ininya, resistan-resistannya bisa tarik, bisa buat dari klaster terdekatnya ya, dari sini, nanti kalau udah lewat bisa ke sini gitu. Nah contohnya adalah di sini BNI ya, kita lihat. BBNI ini daily-nya. Nah, resistan-resistannya bisa kita lihat dari titik-titik terdekatnya ya. Titik-titik terdekatnya. Contohnya begini ya. Perhatikan dari klaster terdekat ini dulu. Ya, ini bisa dilewatin nggak? Yaitu resistannya nih. Ternyata 50 retracement-nya dari BNI ini bisa dilewatin ya. Sehingga targetnya yang di sini ini, yang di 50 retracement ini target ya. Yang di sini, sorry. Yang di 50 retracement ini target dia dan bisa dilewatin karena udah lewat 50, ini kita naikkan ke sini. Target berikutnya ternyata juga udah dites kemarin 4.600. Nah, hari ini kalau BRI ini bisa lewatin 4.600, oke saya tandain aja deh. Ini semua adalah target-targetnya. Baru kemudian ini kalau bisa lewat 4.700 kembali lagi ke targetnya 4.800, di mana ini juga merupakan resistan sebelumnya begitu. Itu adalah cara mencari resistan-resistan terdekat. Overall sih oke ya, pergerakan banking menurut saya ini oke. Secara teknikalnya udah memberikan tanda-tanda perlawanan ya, tinggal bagaimana kita memadu data dengan ini ya, dengan apa, dengan asing, karena asing ini drive. Oke, kemudian coba kita cek BMRI ya. BMRI secara umum juga sama ya. Mungkin di sini memberikan gambaran lebih jelas di Chrome ya. Kita lihat di Chrome ini BMRI. Kita lihat di Chrome dulu BMRI. Oke, kita cek dulu BMRI. Nah, ini BMRI ya. Secara umum sama ya, cara saya narik ini masih di weekly. Kita tarik tren. Ini dari COVID ya. Dari COVID kita tarik tren dan dia patah juga, namun ada perlawanan. 1, 2, 3 minggu lalu ada turunan dalam sekali. Baru 2 minggu lalu ada perlawanan. Nah, ini candle yang bagus, candle doji panjang. Buyernya kuat ya. Buyernya kuat melawan sehingga naik dan ada konfirmasi candle minggu ini. Nah, belum begitu bagus tutupan candle minggu ini, tapi kalau misalkan dia mampu naik di atas garis ini, is oke banget untuk BMRI ya teman-teman. Oke banget untuk BMRI. Nah, mencari resistannya sama teman-teman ya. Kita cari, oke, kalau di sini tarikannya beda ya. Kita cari resistannya, yaitu, nah ini resistannya 50 retracement itu di 5.540. 5.540, kalau itu dilewatin langsung kita naikkan lagi di sini. Setelah 5.540 jadi 6.160. BMRI ini weekly untuk memberikan chart jangka panjang, kondisi jangka panjang. Tapi kalau teman-teman mau lihat di daily juga bisa. Nah, kebetulan di chartnya TradingView ini teman-teman bisa langsung mengkonvert dari weekly ke daily-nya untuk lihat resistannya. Ini jelas sekali resistan-resistannya. Akan bagus sekali kalau BMRI bisa kembali ke 5.600 ya. Kemudian BMRI sudah. Kita cek sekarang BBCA ya. Kita cek BBCA sekarang. BBCA daily, kita lihat dulu chart yang lebih besar di mana gambarannya adalah lebih enak. Kita lihat, bentar teman-teman ya. BBCA, supaya teman-teman dapat gambaran gitu ya. COVID itu kan di sini ya, Maret April 2020,
Dari sini ditarik melewati banyak titik. Sama juga break atau jebol support trend weekly, dan kalau kita cari Fibo-nya masih aman ya, karena di weekly-nya dia tidak jebol 50, tidak jebol 38,2 retracement, masih aman overall ya weekly-nya. Nah, sekalian kalau langsung cari resistan kenaikannya, ya dia sih masih oke ya. Weekly BCA masih di atas 38,2 retracement, bagus lagi nanti kalau bisa kembali di atas 23,6 atau di atas 9.400-an ya. Langsung kita bikin resistan kenaikannya. Ada Fibo dalam Fibo. Nah, Fibo yang ini kita geser supaya nggak mengganggu kita ke sini, tapi tetap swing high-nya sama. Ya, swing high-nya sama, hanya kita geser begini. Nah, sekarang ini keliru. Sekarang kita cari resistan di sini. Resistan kenaikan yang kecil ini. Nah, ini resistannya. Weekly langsung kita bawa ke daily, langsung bisa karena ini chartnya dari trading view di Stockbit maksud saya, tapi seperti punya trading view ya ini. Bentar saya betulkan dulu teman-teman. Oke, ini daily-nya, ini gambaran besarnya tadi, ini nggak ada berubah karena trading chart model trading view dari Stockbit ya ini. Nah, teman-teman lihat ini resistan dari BCA ada di 9340, 9660, 50 retracement-nya 9900 atau di atas garis biru ini penting, dan itu 50 retracement. Jadi di sini yang berhubungan adalah tren jangka panjangnya harus kembali di atas 9.900-an dan itu sekaligus 50 retracement. Jadi ini dua hal yang kejadian bersama seperti itu. Baik, beberapa banking yang mungkin saya perhatikan, tapi saya lagi nggak masuk ya, saya itu adalah Breeze. Breeze ini secara asingnya dia masuk terus, dan Breeze untuk secara chartnya ini juga harusnya bagus ya, saya belum cek. Ya memang dia ada resistan sebelumnya. Kalau dari weekly dari COVID dia memang sudah naik tinggi, tapi terus koreksinya juga cukup dalam. Terus sekarang udah mulai naik lagi pelan-pelan. Kalau dari awalnya jebol sedikit, tapi kalau kita tarik semuanya ya jadi nggak jebol ya. Karena dia udah kembali lagi ke atas. Koreksinya cukup ekstrim. Karena udah sampai 61,8 retracement namun bisa kembali. Di sini ya dia ada dua titik penting. Break 38 di sini. Target 61. Kecapai bahkan kebablasan. Cukup lama baru bermain di atas 61, konsolidasi. Targetnya 61, kecapai, sedikit testing 50 lagi, testing resistan lagi. Nah, sekarang dia ada di sekitar 3000, ini adalah 23,6 retracement. Overall sih oke, cuman pergerakannya agak slow kalau menurut saya ya. Walaupun data asingnya ini weekly ya, ini teman-teman ini masih weekly. Walaupun data asingnya menarik menurut saya. Di daily-nya saya lihat, nah di daily-nya seperti ini teman-teman bisa memberi gambaran memang pergerakannya cukup harganya cukup rentangnya cukup pendek ya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata Breeze itu asingnya cantik, biru semua ya, artinya asingnya masuk terus. Akumulasi jangka panjang dan memang dalam akumulasi itu dia kenaikannya tidak tinggi. Jadi mungkin cukup membosankan bagi teman-teman yang suka trading labor. Oke. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Potensi saham perbankan. Jadi udah beberapa saya kupas. Kesimpulannya adalah yang pertama teman-teman lihat dulu dalam tren jangka panjangnya. Lihat dulu kalau teman-teman mau lihat, kesimpulannya adalah teman-teman lihat dulu tren jangka panjang dari saham tersebut ya. Apakah saham tersebut bisa kembali naik? Apakah saham tersebut bisa kembali naik ke atas ya?
melewatin resistan-resistannya. Sebentar saya beri contoh sekilas saja. BBNI, apakah saham tersebut bisa naik ke atas kembali melewatin resistannya di weekly-nya jelas tadi. Apakah bisa kembali naik ke atas, terus kemudian di dalam chart daily-nya, apakah pergerakannya bisa melewati resistan-resistan. Yang pertama kembali ke masuk ke trennya, apakah bisa melewati resistan-resistannya. Terus yang penting adalah apakah asingnya juga mulai akumulasi. Karena di sini ini adalah kunci ya menurut saya. Asing masuk ini adalah kunci, di mana BBRI sudah mulai ada sejak Januari. BBNI overall 2024 asingnya cukup stabil sehingga harganya juga nggak turun. Ini sebenarnya kunci penting kalau menurut saya, asing. Kalau asingnya masih di dalam itu nggak jualan begitu. Dan asing ini mostly juga manajer investasi besar ya teman-teman. Maksudnya buyer-buyer besar begitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Saya bikin video ini semoga memberi manfaat untuk teman-teman dan juga beberapa teman-teman saya yang saat ini sedang belajar saham. Terima kasih teman-teman semuanya.